Salam sejahtera saudara, apa kabar? Di perjumpaan dalam program hari ini, Kamis 17 Maret tahun 2022, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang, kiranya pengharapan iman saudara kepada Tuhan tetap teguh dan bertahan. Hari ini kita bersyukur bersama Clarissa Binalai, Ibu Wening Cahyani, Ibu Martin Meda, serta Ivander Setianto yang memperoleh anugerah pertambahan usia. Semangat mengingat rayakan kebaikan Tuhan saudara, kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, lebih dahulu kita berdoa. Di nafas hidup yang Engkau beri ya Tuhan, firman-Mu hendak melengkapinya. Pandulah hati ini ya Tuhan, agar kata-kata firman-Mu kami terima dengan segala syukur, serta bergiat untuk memperbaiki diri ini seturut kehendak-Mu. Amin. Injil Markus pasal 9 ayat 14 hingga 29 menyatakan, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, tidak percaya adalah hal utama yang kerap kali merintangi kita untuk menerima atau memahami karya penyelamatan Allah. Entah itu dari pihak yang meminta atau mengupayakan pertolongan, maupun dari pihak yang memberikan pertolongan. Narasi firman Tuhan hari ini mencatatkan beberapa indikasi dari tidak percaya itu, antara lain cenderung bimbang dan kehilangan fokus iman, seperti gambaran ayah dari anak serta murid-murid Yesus dalam narasi firman Tuhan ini. Lalu cenderung mengandalkan pola pikir manusia dalam memahami kuasa Tuhan sehingga membatasi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Yesus menghardik mereka dengan berkata keras, "Berapa lama lagi?" Dan indikasi yang lainnya adalah minimnya intensitas komunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa. Tidak mudah memang menumbuhkan percaya tak kala kehidupan yang kita jalani ini diperhadapkan pada beragam tekanan hidup. Karena itulah kita harus terus-menerus mengingat untuk berkata kepada Tuhan, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Tidak untuk mengabaikan kerapuhan kita sebagai manusia, melainkan untuk dapat menikmati peneguhan yang Tuhan berikan dalam kerapuhan kita. Amin. Mari berdoa saudara. Di nafas hidup ini, melalui firman-Mu, betapa kami membutuhkan-Mu ya Tuhan.
Sehebat atau sekuat apapun kami dipandang oleh dunia ini, kami tetap ciptaan-Mu yang penuh dengan kerapuhan. Tolonglah kami ya Tuhan yang tidak percaya ini, agar dalam peneguhan-Mu itu, kasih dan karya keselamatan-Mu tak lagi kami sia-siakan. Sertailah rutinitas kami dalam karya dan kerja, agar menjadi sarana bagi kami untuk menumbuhkan rasa percaya kami kepadamu, serta menjadi pengantara bagi tingkah laku kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat berrutinitas saudara, jaga sehat, guna saling melindungi. Tuhan memberkati.